Saya ulangi, Shalom. Ya, selamat malam untuk kita semua. Ya, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kita masih berjumpa di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dalam ibadah Hari Sumpah Pemuda PPKT Jemaat Rantepao. Ya, adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Yang kedua adalah ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Tanduk. Yang ketiga sambutan-sambutan, yang pertama dari pimpinan majelis gereja dan yang kedua dari ketua PPGT, dan acara yang keempat yaitu penutup. Itulah susunan acara yang akan kita lalui bersama. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada teman-teman yang terlibat dalam pelayanan dengan kasih, saya persilakan. Shalom. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pada saat ini, teman-teman PPGT yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saat ini tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan saat ini kita akan mensyukuri semuanya itu dalam persekutuan, kita memuji memuliakan Tuhan karena semuanya terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, mari bersama kita berdiri. Mari kita nyatakan kerinduan kita dalam persekutuan kita saat ini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 1 hari di pelataran-Mu. Lebih baik 1 hari. Mari bersama-sama nyatakan komitmen dalam ibadah saat ini. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari di tempat lain.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Masih dalam keadaan berdiri dalam persekutuan kita saat ini, mari bersama kita mensyukuri bahwa Tuhan begitu baik bagi kita semua. Kasih-Nya tiada berkesudahan. Kita memuji Tuhan, hosana kutinggikan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dengan sukacita sama-sama kita angkat pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan kita pada saat ini ada waktu dinyatakan lagi bagi kita untuk bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam saat teduh sejenak, mari bersama datang di hadapan Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, kita menyadari betapa hina diri kita. Olehnya itu mari bersama membawa dosa-dosa di muka Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Saudara-saudara yang kekasih, kita percaya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita anugerah yang dinyatakan bagi kita, kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Dialah harta yang tidak ternilai, kasih yang terindah, hati yang mulia. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara-saudara, penyelamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita semata-mata hanya karena kasih karunia Allah yang besar yang dinyatakan bagi setiap kita. Karena bagi Tuhan, hidup kita begitu berharga karena Dia menciptakan kita seturut gambar dan rupa Allah. Hidupmu berharga bagi Allah.
berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapanmu. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, dalam keyakinan kami tentang berharganya hidup ini bagi Tuhan, anak-anak muda-Mu berhimpun pada saat ini ya Tuhan. Ini adalah pilihan yang telah diambil oleh anak-anak muda-Mu yang berhimpun pada saat ini, dan kami percaya Engkau mengasihi kami, mengurapi kami, dan apa yang menjadi keputusan kami untuk berhimpun pada saat ini dalam pengasihan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua. Dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari teks Alkitab yang diambil sebagai tema SSA, Sidang Sinodiam. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Teks Alkitab yang dipakai sebagai tema SSA yang lalu. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada yang sempat memperhatikan? Belum sempat memperhatikan? Saya kok jadi merasa bahwa sidang sinodiam ini untuk orang-orang tua. Ada yang tahu? Manenadaka aladanu flyer pasti tahu. Ada yang lagi cari di flyer. Oke, ketemu di mana saja, itulah gaya kreativitas anak-anak muda. Dapatnya di mana? Hak wadik. Kolose 2. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat yang tapi kita baca sekarang ini Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu pembacaan kita pada saat ini, sekaligus juga diambil dari perenungan kita dari SSA, Sidang Sinodiam ke-25 Gereja Toraja. Tema SSA, saya mau tanya lagi, ada yang lantang, apa bunyi tema SSA? Yang kemudian menjadi tema 5 tahun Gereja Toraja ke depan. Ada yang satu orang yang lantang, yakin ada yang tobat kalau di gereja Toma Adil langsung mau saya pendeta. Eno torahina sang salah gimana dako masih riki. Peta teki mana dako gimana salah gimana.
Apa tema SSA? Ya. Baru dicari-cari di thumbnail. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Kutandai aku mau beberapa senior na tandai tapi memberikan kesempatan kepada adik-adiknya untuk menebak toh. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Ada 2 variabel di sana, bertambah teguh dalam iman, 1, 2, pelayanan bagi semua. Ada satu pendekatan yang agak berbeda yang dipakai menjelang sidang Sinode Am. Saya dan Pendeta Alfred sebagai panitia pengarah waktu itu, kemudian bersama dengan teman-teman di panitia pengarah ada 14 orang, mengambil satu pendekatan yang namanya appreciative inquiry. Appreciative inquiry ini adalah salah satu pendekatan yang tidak fokus kepada masalah-masalah yang ada, tetapi lebih fokus kepada potensi-potensi apa yang ada. Jadi, dan ini kadang-kadang cara orang Toraja yang agak kurang positif, karena ya tuh orang Toraja kadang-kadang ada yang namanya yang sekarang ini dikatakan body shaming. Paham body shaming itu? Ya naden tahu tak nama lolo tuh belo karena bukan namanya yang dipakai panggil, tetapi apa biasa ditambin itu ibo karibo, tapi biasa dia mau tahu merasa tak ada ditambah sangan tapi dikwa meloseki di panggilan sayang ibo, tapi biasa dikwa karibo batu kariting, biasa panggilan sayangnya itu apa tuh iting. Jadi karena tak na hidungnya misalnya agak minimalis begitu, tak na dikwa pesek, tak ada melo tuh, ndak sopan itu kalau dibilang pesek dikwa ya minimalis, pinggi, atau ya ada orang yang tidak terlalu putih untuk tidak mengatakan hitam, tapi dikwa ya tidak terlalu putih. Itu kan sebenarnya pendekatan termasuk pendekatan appreciative inquiry itu. Tak na dikwa kuma kondi, tapi dikwa ya tidak terlalu tinggi. Padahal sama Bang Asia. Jadi dalam pola pendekatan seperti ini tidak baik untuk body shaming itu, di mana orang biasa dipanggil berdasarkan kelemahannya. Karena biasanya ketika orang dipanggil berdasarkan dianggap kelemahan pada dirinya, maka dia akan terpaku pada kelemahan itu. Dan kebiasaan kita adalah kita terpaku kepada kelemahan kita, akan ditiru mutu-tutu. Wih, mabusangnya kuliin atau kina musaru kota itu kuliku. Wih, manarangnya menani. Dekat tuh pemain musik menarangnya mak musik. Yan misalnya susi aku manitu tuh belokku, jadi tak na botak teh. Manitu, enggak tahu berhasil enggak atau apa. Ini mempositifkan sesuatu teman-teman. Ini adalah salah satu cara di dalam appreciative inquiry. Bisa memainkan piano, misalnya saya bisa memainkan piano. Coba buka maskernya sedikit dan jawab pertanyaan saya. Tidak, dan itu jawaban buruk sebenarnya. Ada yang bisa memberikan jawaban yang lebih menyenangkan? Ada yang bisa memberikan jawaban yang menyenangkan? Belum bisa. Yang dari kau tidak bisa, sumpu moto, mangka moto. Bisa memainkan piano? Tidak bisa, selesai. Tapi yang dari kau bisa memainkan piano? Belum bisa, artinya kita masih punya ke depan. Jadi bisa memainkan piano? Belum bisa, itu baru mantap. Ini adalah cara pandang yang melihat diri ketika kita mengatakan hidupmu berharga bagi Tuhan, tetapi biasa dialah jongolu. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah apa ya kurang toh? Ketika hidup kita di dalam Tuhan, apalagi yang kurang? Apakah sekarang kita mau kemudian mengeluh dan mengatakan, nah manarangnya tuh tahu menani, manarangnya mak musik, manarangnya apa segala macam. Anak teh bang adik ke akunna. Saudara-saudara, ketika merasakan bahwa dan mengatakan kumo teh bang adik ke aku apa ini, lah menani rakan lah bisa, lah malah nak sola aku mau dat dulu nana sangat tuh mangkasa. Lah orang bicara, orang kemudian menebar senyum sedemikian rupa, nah dinamis liu aku tuisingku, misalnya seperti itu. Untuk dinamis itu tak ada di kue apa ya, karoton atau apalah, tapi di kue dinamis. Jadi maksudnya tak ada, karena itu statis tuh rata bang susito.
Kan? Itu gigi statis namanya. Nah, gigi dinamis itu yang kayak begitu. Ada yang hadap kiri kanan, sorong kiri sorong kanan. Nah, itu dinamis. Sering saya ungkapkan ini sebagai sebuah joke. Istri saya mengatakan begini, Pak, ya melayani atau pembinaan dari meminta tabang apa? Ku kami mati bari sayang. Udah baik ku ya udah salah. Saya sedang cerita tentang istri saya. Nah, lama tuh beri toh. Yari na salah ke benena tahu, monena tahu di kuah sayang-sayang, itu enggak boleh. Ku kami tuh beri sayang, nah kami kadang kingisimbi. Ku kami sayang, naisingku si aku. Yari na salah ke senyum na alako na karki kidena, itu masalah. Tapi oke, kalau orang menganggap itu sebagai sebuah kekurangan, oke, enggak apa-apa. Siapa sih yang sempurna? Untuk segala ukuran yang dibuat oleh manusia. Cuma kadang-kadang manusia terlalu berpikir sangat sempurna. Sehingga kadang-kadang begini. Udah punya pacar? Belum. Seandainya punya pacar, jujur pahami kita sebagai laki-laki tuh. Kriteria 1. Cantik. Tidak duka rela morai. Oke, 2. Putih, sosok kita itu. Cantik, putih, tinggi, 3. Agak gimana lah. Pintar, lembut, cantik, putih, tinggi, lembut, pintar masak. Pintar masak, oke, itu. Cuma memang masalahnya kalau ada perempuan seperti itu, batulah murai syaile. Kita selalu menginginkan sesuatu yang sempurna, saudara, tetapi yakinlah bahwa kita tidak akan pernah nemu yang seperti itu, yang seperti persis dalam keinginan kita. Itu sulit sekali untuk kita menemukan itu. Persoalan kita ketika kita melupakan bahwa kita yang di dalam Kristus telah mendapatkan rancangan yang sungguh luar biasa, maka kita akan terfokus pada kekurangan-kekurangannya. Misalnya tanah malu tebang sama anasu. Lalu kemudian kita mulai mengeluh, apa aku tuh cewek apa, kemudian nanti menjadi istrinya, apa aku tuh bene aku natangan saliu mana suan susi. Lalu kemudian kita berfokus pada kelemahan itu, maka habis waktu kita untuk memikirkan dan mengeluh terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita atau pada orang lain yang kita cintai, dan tidak ada waktu lagi kita untuk menikmati apa yang kelebihan-kelebihan apa yang ada pada kita dan apa yang ada pada pasangan kita. Ketika kita sibuk pada kekurangan-kekurangan kita. Lendu attuto, lendu Allah, semua potensi kita akan habis untuk mengeluh. Dan kita tidak berpikir tentang kelemahan kita. Bukan berarti kita terlalu maksudnya berpikir segala-galanya. Kan ada orang yang kemudian menjadi sangat sok tahu, menjadi kepedean seperti itu. Nah itu kan percaya diri itu dekat-dekat dengan tidak tahu diri. Itu kan agak beda sedikit biasanya bedanya itu. Sama dengan rendah diri dan rendah hati, itu biasa batasnya itu cukup tipis, walaupun sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat berbeda. Ketika kita selalu berfokus pada kekurangan kita, maka kita tidak akan bisa meraih sesuatu yang baik di masa depan. Kita akan menjadi ekor terus dan tidak akan pernah menjadi kepala. Kita akan menjadi followers terus dan tidak akan pernah bisa menghitung, wow, followersku sudah sekian. Kita akan menjadi user terus dan bukan menjadi produser. Bukan menjadi produsen. Kita akan terus-menerus menikmati kreasi orang. Coba kami kita penonton di YouTube Rakatu Negara atau TikTok atau Negara atau lalu kita sendiri apa yang kita hasilkan? Di mana di kuah gara-gara rokok konten apa segala macam. Wah, masih rikina. Wah, itu enak dem bisa. Susi teh dan ya kamu tuh sampai juling matamu di situ untuk memelototi orang memainkan game apa segala macam, game Negara atau kapan kita dapat menjadi kreator, saudara-saudara? Dan kita tidak dapat melakukan itu ketika kita tidak menyadari bahwa di dalam diri setiap pribadi disimpan potensi yang sungguh luar biasa. Dalam pendekatan appreciative inquiry yang saya sebutkan tadi, bahwa awal mula kita seharusnya bukan melihat kelemahan-kelemahan kita, tetapi apa potensi kita yang paling besar. Dan potensi yang terbesar yang saudara punya itu adalah bukan asetnya mama atau papa, tetapi kita masih punya otak.
dan itu adalah kekayaan yang paling besar. Ada baru-baru penelitian ini yang kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang maju sekarang ini, orang-orang yang punya, ya katakanlah menjadi public figure sekarang ini, bukan pertama-tama karena dia punya aset-aset fisik yang ada di luar sana. Tetapi kekayaan anak muda yang terbesar itu adalah daya kreasi. Oke, orang punya tambang, kita mungkin tidak punya tambang. Orang punya pabrik perusahaan A, B, C, kita tidak punya itu. Tetapi kita punya ini. Ria Ricis misalnya memulai dengan menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang YouTuber. Dia hanya punya handphone dan otak untuk berkarya. Dan akhirnya dia bisa menjadi seorang YouTuber yang terkenal. Kami tadi cerita-cerita sambil ngopi di belakang. Kita pikir tentang Net TV dengan asetnya yang sedemikian rupa. Kita bicara tentang RCTI dengan aset yang sungguh luar biasa. Miliaran, bahkan mungkin ada sampai triliunan asetnya. Tetapi kita pikir tentang seorang YouTuber misalnya yang alat-alatnya itu sangat sederhana, tetapi dia bisa mendulang emas, dia bisa mendulang rupiah sedemikian rupa. Dari mana dia dapat itu? Bukan dari asetnya, bukan dari investasi saham, bukan dari hal-hal yang lain, tapi daya kreasi. Dan setiap anak-anak muda ini memiliki daya kreasi yang sungguh luar biasa. Ketika pun sekalipun kita memiliki kekurangan dalam diri kita, jangan fokus pada kekurangan dan kelemahan itu. Tetapi fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa menjadi kelebihan-kelebihan kita. Temukan kelebihanmu, dan cara kita menemukan kelebihan kita tidak dengan cara kita berhayal sendiri. Sama Ian Aden berusaha untuk menemukan kelebihan-kelebihan kita sendiri, ujung-ujungnya kita menjadi seperti si narsis itu yang kemudian berkaca ke dalam air, lalu kemudian melihat dirinya sendiri, lalu kemudian dia jatuh cinta dan birahi kepada bayangannya sendiri. Itu kan yang menanibu itu istilah narsis toh. Seorang yang memang namanya narsis, lalu kemudian mengaca dan melihat dirinya, woi hidungku, wow mantap, woi bibirku, woi mataku seperti elang koya, ngamana pinunu tuh mata nalan susi toh. Dan akhirnya dia jatuh cinta sedemikian rupa kepada bayangannya sendiri, dan akhirnya dia menjadi orang yang gila. Kita sebut saja seperti itu. Karena dia jatuh cinta pada dirinya sendiri. Dan anak kita sangi kaleta. Karena tidak ada satupun manusia yang lahir dan menamai dirinya, "Hi guys, my name is Christian." Tidak ada. Tidak ada anak yang baru lahir dan langsung mengatakan, "Hai, nama gua ini." Tidak ada. Semuanya orang yang memberi nama kita. Biarkan orang yang menamai kita. Ush, mantap tuh. Anak muda itu sungguh luar biasa. Mana orang itu mak nasu-nasu. Da om Mikoi pada akhirnya Mikoi balik nak sarjana lamain nak laku mangkasa sama aku lihat puluhan juta nak pakai papa aku mama aku papa sekolah nak ujung-ujungnya kembali nak lamin dari pak nasu-nasu. Oh jangan salah bro sis. Itu orang-orang yang kemudian menjadi pemegangan kuliner yang paling luar biasa sekarang ini. Awalnya dia itu menjual-jual di pinggir jalan. Tapi ya mu ya toh gengsi kikian. Masa sarjana nanti nih atau laku pogo. Kan itu sarjanamu. Kan kita tuh ijazahmu. Dan sementara itu orang berkreasi dan berkreasi terus. Hai anak muda, ayo berkreasi lah. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di dalam dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bertambah teguh dalam iman dan hati yang melimpah dengan syukur. Orang yang bersyukur itu bukan terantuk batu. Syukur, puji Tuhan, tilalakan nukungku. Bukan itu. Bahagia sangat nato. Na putus cewek, oh Tuhan terima kasih na putus na cewekku. Kecuali kalau memang nanang songong itu cewek, akhirnya na putus. Oke baik, labiran putus. Ia mandar kawai nih. Kira memang tak lu dia bisa sih pak kada cerewek taruh. Oh pokoknya di Paris taruh itu HP tas setiap hari. Mak telepon gitu, halo mak, nah hundur nemu tuh mama tuh, kurang ngajar teh. Teh bang apa bayang nama mama mau, nama mama anak tuh telepon nih. Nah bu anak talangkoi halo mama. Oh tapi curiga banget sih ama itu, menjadi seorang yang posesif. Demikian sebaliknya. Saudara-saudara hindarkan cara berpikir seperti itu. Tetapi orang yang bersyukur itu adalah orang yang melihat dirinya secara positif. Dan juga berusaha untuk melihat orang lain itu secara positif. Ya nih bang amo tuh misalnya itu di kaju atau di bang amo tuh kumama mas kira-kira nok atau alam arencong narencong amo rakasya pudu kumu rakatu narencong ni na pudu kuna siya ya nanti pemerintah bang ngore ya toh dah ya toh. Nah pada akhirnya dah kau tuh nasi kapupakin dete tuh anu ya udahlah dah omen di pitatai di kodo kasihan di kana tak di kana sadar tuh kumua ya tuh rencong atau temo si gampang mau didapat tetapi gampang didapat gampang nempel gampang tilala kaduka ya gampang adukin nalalaki. Nah laki masker jam, nggak usah lah orang ini ya, nah misalnya malem lingka tuh tahu misalnya malem bawa makanan susito,
Nah tiba-tiba waktu tilok dora katu dodona apa na pokok tahu. Wih, tawa-tawa tuh tahu. Ini orang kok tidak ada yang kemudian lalu kemudian dari undo kasih orang kemudian seperti itu, ya ampun. Nah pore kayaknya di peta itu, misalnya kayak mipisan nih memeta langsung lebih di kalangan tuh dodona susito. Ya kan tidak, kita prihatin harusnya dengan hal-hal seperti itu. Orang kebiasaan seperti itu. Tapi ayo, mari positif melihat diri dan mari positif melihat orang lain. Hal-hal yang positif pada orang lain ya memang toda. Tak nama narang banget dari sisi akademik kita sakamani, tetapi oi masolaliu lah kau tahu dia pintar sekali membangun jaringan dengan orang lain. Oh itu salah satu aset juga di dalam dirimu. Hai anak-anak muda, ada aset yang sungguh luar biasa. Dan apalagi dalam dunia sekarang ini ketika kita hanya mengandalkan orang tua, mengandalkan ijazah dan berbagai hal lewat, kita tidak bisa apa-apa. Orang yang berlimpah dengan syukur itu adalah orang yang mau terus-menerus berkarya. Berkaryalah, jangan hanya menjadi penonton saja. Dan ya bang atau TikTok atau ikuti situ. Coba ada enggak anak-anak muda yang kemudian menjadi trendsetter TikTok ala Toraya? Ayo dong bikin seperti itu. Kami parkatem itu bates segelanggara itu TikTok ala Toraya mimaning koi kumoy. Tahu tapi ayolah bikin yang seperti itu. Mangan aki malu malim aling kama apa susi banget betul. Awalnya kok kama pergi itu mipian nama agil-gil mas sila-sila aja lulalan susi itu. Awalnya kok kasihan nalango TikTok atau TikTok TV tahu. Ayolah bikin konten di YouTube, bikin konten snack video, bikin konten di TikTok, bikin konten di Instagram dan yang lainnya yang kemudian orang bisa mengenal saudara, yang kemudian orang-orang bisa memanfaatkan potensi-potensi yang saudara-saudara miliki. Lakukan apapun sekarang ini untuk menggali potensi yang ada yang teman-teman miliki. Sekarang ini misalnya ada yang menjadi portal di sini, kurir, ada yang menjadi kurir di sini. Oh pangsa yang sangat besar sekarang ini dia. Oh matukku mentong alem apa sa? Saya sendiri di rumah lalu nalice misalnya sudah enggak pernah male lampatas piki motor susito male piki malah aso susito di telepon bang sia tu portal kumuan portal kurir atau ada beberapa ya, kurir yang ada sekarang ini nah diko kumua aliam pak atau nah saya lakukan na video call ki nah diko ya mutu lalu kemudian datang dibayar ongkirnya itu 7.000 daripada lah male piki masitor. Lama lagi pisang goreng yang ditudaya lu apa segala macam. Oh di Kobang City kalau kalian nak pisang goreng dan mereka terpercaya. Nah daripada jawab kibanan temelo ngentiro tahu susito lalu kemudian lendo tahu di penunu susito. Mangka tuh dirobik HP tuh mangka di Kobang ngomong susito. Namin tahu nah mangka dah kok tuh melo katuan na tahu terbang miki kita di koyo kok nabu ari kadipe tuh baten di kala dia apa. Umbai ia modal ia mau pasukaran. Nah kuat tuh puang Yesus nah kuat kamu telah dibeli, kamu telah ditebus dan kamu adalah orang merdeka. Kalau kamu hidup di dalam Tuhan dan kamu melihat dirimu ngaca dan melihat bahwa betapa potensi itu ada pada dirimu, you akan menjadi pemilik kemajuan di masa yang akan datang. Tetapi kalau semuanya hanya dengan mengeluh, hanya memuji-muji orang saja, atau sayu tahu salah sedikit ada marah-marah di rumah, lewat. Saudara-saudara tetaplah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua, lakukan apapun yang bisa kita lakukan sekarang ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan mengatakan kumaha maisa nama siswa nama saya tuh laku karang. Ketika kamu merasa sekarang ini terlalu besar untuk hal-hal kecil, jangan sampai kamu terlalu kecil untuk hal-hal besar yang telah disiapkan Tuhan. Ayo anak-anak muda, maju, lihat dirimu, betapa potensialnya dirimu. Mari mengaminkan firman Tuhan, kita tunduk sejenak di dalam teduh bersama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena di dalam Dia, di dalam Kristus, perkara-perkara besar menanti kamu di kemudian hari. Tetap berjuang, lihat bahwa betapa besarnya potensi yang Tuhan letakkan di dalam dirimu. Syukur kepada Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Christian Tanduk. Terima kasih Pak Pendeta.
Kami berdoa Pak Pendeta terus dikuatkan Tuhan, dimampukan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Pak Pendeta. Firman yang luar biasa dinyatakan bagi kita. Kita diajak selaku anak-anak muda untuk bergerak ke depan, moving forward. Karena kita percaya bahwa kita ini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan yang panahkan tepat sasaran. Seperti itulah kita anak-anak muda, sekiranya kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang bermakna dan berdampak luas bagi banyak orang. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Mari bersama kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mars PPGT. Bersama-sama dalam persekutuan kita saat ini, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa
Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena kami ada. Dan di dalam kami Engkau ada. Di dalam langkah-langkah kehidupan kami Engkau ada. Ketika kami berjuang Engkau ada. Dan bahkan ketika kami mengeluh dan nyaris terpuruk Engkau ada. Meski kadang kami tak sadar karena kami fokus kepada kelemahan kami. Tapi biarlah ya Tuhan pada malam hari ini bersamaan dengan Sumpah Pemuda, Gerakan Pemuda Bersatu di Indonesia. Kami pun menyatu dengan kasih-Mu ya Tuhan untuk menenun masa depan yang indah yang Tuhan rancangkan bagi kami. Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus yang menguasai kami untuk melihat betapa luasnya, dalamnya, dan luar biasanya kasih Tuhan yang sedang menenun masa depan kami yang indah. Tuhan, jangan biarkan kami menentukan diri kami sendiri dan masa depan kami. Tapi biarlah ketentuan Allah yang penuh damai sejahtera itu atas hidup kami. Senantiasa atasnya kami membangun kesadaran diri bahwa kami bisa karena Tuhan yang berkarya di dalam kami. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kegiatan rangkaian dalam Pekan Pemuda yang telah dilalui oleh anak-anak mudamu dimanapun dalam lingkungan Gereja Toraja dan khususnya di Jemaat Rantai Pau ini. Syukur kepadamu Bapa untuk setiap kesempatan melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Syukur kepadamu Bapa untuk kesempatan bagi kami untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk talenta-talenta yang Kau telah berikan kepada anak-anak mudamu untuk berkarya juga melalui ibadah ini. Syukur kepadamu Tuhan untuk hati yang mengkhususkan waktu sore hari ini untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan. Baik yang ada di sini maupun teman-teman kami yang ada di rumah. Kiranya pengasihan Tuhan mengasihi mereka dan kami rindu bahwa setiap saat kami berkumpul seperti sekarang ini. Pandemi tidak akan membatasi kami dan tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak berjumpa satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah yang telah meninggalkan sorga, meninggalkan kemuliaan lalu menghampiri, menjumpai kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kehidupan kami dalam pemeliharaan Tuhan, teman-teman pengurus PPGT di jemaat dan juga di klasis sementara dalam pengasihan Tuhan. Berkati majelis gereja, pendeta penatua diaken di Jemaat Rantai Pau dan kami semua dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu dengan penuh penyerahan diri dan dalam kebanggaan bahwa Engkau adalah Allah kami dan kami adalah milik-Mu. Dalam nama di Tuhan Yesus kami berdoa, sebagaimana juga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita berdiri. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuasa
pemuda, pergilah. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan pengampunan, penyelamatan. Jadikan hidupmu sebagai teladan iman bagi sesamamu. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Langkuang Yesus tanai masiul. Yesus tarai masih ulu, langkuang Yesus tarai masih ulu, Langkuang Yesus tanai masiul. Yesus tarai masih ulu, no temo sai lakona, langkuang Yesus tarai masih ulu. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Terima kasih untuk kehadiran kita, terima kasih untuk ketenangan kita dalam mengikuti ibadah. Tuhan yang dimuliakan. Ya, luar biasa kasih Tuhan dalam kesempatan bersama pun dalam sukacita yang boleh kita alami atas ibadah Sumpah Pemuda yang boleh kita nikmati bersama malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta pun kepada teman-teman yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama dari pimpinan majelis gereja jika ada, dan yang kedua kepada ketua PPGT secara berturut-turut dipersilahkan. Cek. Ya, shalom. Shalom. Ya, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, jadi sebagai anak muda kita harus tetap bersukacita dan bersemangat. Ya, karena mungkin kedua pendeta tidak ada pelayanan hari ini. Ya, mungkin mohon maaf. Ya, pertama-tama kami sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Ya, mungkin teman-teman sudah sering melihat ya Bapak Pendeta. Ya, sekarang mungkin ada yang tahu sekarang jabatan baru Pak Pendeta, mungkin belum diperkenalkan tadi ya. Sebagai Sekretaris Umum Gereja Toraja yang baru-baru terpilih. Iya. Semoga Bapak sering melayani di sini. Ya. Walaupun tidak sekretaris juga sering melayani di sini. Ya, biasa di Lentera Malam. Ya, terima kasih kepada liturgis, Pak Cakra,
teman-teman Kantoria, ada Gladys, Tiwi, dan Rawi. Dan teman-teman ya pemain band sudah menghilang. Kemudian tim multimedia di belakang, Sari, Ujun, dan Lius. Ya, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Semua sukacita ya. Ya, apalagi teman-teman yang ada Bapak Ibu atau PPGT yang ada di YouTube. Saya mengikuti juga, ada yang bersukacita pada malam hari ini. Walaupun sudah orang tua tapi tetap mengikuti ibadah di YouTube channel Soldio Rantepao. Ya, teman-teman yang perlu kami infokan sebagai pengurus. Yang pertama, ya sampai sekarang kita belum ada penyambutan anggota baru. Saya sudah ngobrol-ngobrol sama Cakra sebagai bidang pelayanan. Kalau bisa kita adakan. Ya, saya lihat dia di jemaat lain rame di media sosial, mereka sudah mengadakan penyambutan anggota baru. Saya yakin teman-teman di jemaat Rantepao banyak, termasuk anak-anak katekisasi. Ya, anak katekisasi kalau tidak salah 40 lebih. Kalau tidak salah. Dan ya, yang saya lihat cuma 1-2 orang yang mukanya di sini yang ikut katekisasi. Ada yang sini ikut katekisasi? Bisa angkat tangan? 1, 2, 3. Ya, 4 sama yang di depan tadi di sini. Ya, 5. Ya, padahal kalau Epi sudah katekisasi mau menikah itu. Ya, padahal sudah diinfokan di dalam grup bahwa ada ibadah. Ya, mungkin ada kesibukan, semoga bisa bergabung. Ya, kita akan upayakan sebagai pengurus akan mengadakan penyambutan anggota baru ya. Dan bahkan teman-teman banyak sudah yang pergi berkuliah, jadi tidak sempat sama-sama kita beribadah pada saat ini. Dan yang kemudian yang kedua, ya kita akan ibadah pengucapan syukur hari Minggu. Ya, diupayakan bukan hanya orang tua yang bersyukur, kita juga sebagai anak muda kalau bisa datang. Karena hari Minggu itu kalau tidak salah ada cuma 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 6 sore. Ya, jadi jam 9 itu ibadah pengucapan syukur. Marilah kita sebagai anak muda, sebagai warga jemaat Rantepao, mari kita datang bersyukur bersama-sama seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan kemudian, ya ini sudah akhir bulan 10 dan tak lama bulan 11 dan akan berakhir tahun ini. Ya, COVID sudah kurang lebih 2 tahun mengintai kita, tapi kita yakin dan percaya kita masih tetap sehat. Dan kita akan melangkah nanti, ya ini baru dalam perbincangan dengan beberapa teman, kita akan mengadakan, ya mudah-mudahan tidak COVID ini tidak semakin, ya sekarang sudah semakin turun, tidak naik lagi ya. Kita berdoa semoga turun terus, kita bisa mengadakan Natal PPGT karena tahun lalu kita tidak bernatal karena ya COVID yang meningkat. Mudah-mudahan tahun ini kita berdoa semoga kita bisa merayakan dan bersukacita atas kelahiran Kristus. Ya, untuk itu bagi teman-teman yang masih ada di Toraja, yang masih berkesempatan untuk bergabung dengan PPGT, silakan bergabung. Ya, nanti kita adakan penyambutan anggota baru, entah itu di mana nanti, tunggu saja infonya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di PPGT Jemaat Rantepao. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari saya selaku ketua. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin itu saja ya penyampaian untuk kita. Kemudian untuk info-info selanjutnya, mohon teman-teman diperhatikan di dalam grup PPGT dan ada grup kelompok masing-masing. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk persekutu yang begitu indah pada malam hari ini. Berlihat Tuhan yang dipermuliakan. Selamat malam. Itulah penyampaian dari Ketua PPGT kepada Saudara Reksi, kami ucapkan terima kasih. Ya, pengurus PPGT Jemaat Rantepao menyediakan berkat untuk kita terima bersama. Oleh karenanya itu sebelum kita menikmati
Kami mempersilakan kepada Saudari Fitri untuk memimpin kita dalam doa. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima berkat Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta pada ibadah kita pada saat ini melalui makanan rohani bagi kita sekalian selaku pemuda. Dan saat ini kita akan menikmati berkat yang juga telah disediakan teman-teman, makanan jasmani untuk kita nikmati bersama. Mari kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami alami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh mensyukuri segala kebaikan Tuhan, mensyukuri keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta yang telah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami, boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kami sekalian. Engkau yang mampukan kami semua untuk menjadi anak-anak Tuhan, senantiasa taat dan setia pada kehendak Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan oleh teman-teman pengurus PPGT di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus memberkati, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Bapa di sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang juga berkekurangan dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberkati segala usaha yang mereka lakukan, memakai kami semua menjadi alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang berkekurangan. Terpuji kekal namamu Tuhan, kehidupan kami sepanjang malam ini bahkan seterusnya. Senantiasa kami serahkan ke dalam otoritas tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah yang kami percaya senantiasa melindungi kehidupan kami semua. Ini syukur kami, ini permohonan kami, di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Terima kasih kepada Kak Fitri yang telah memimpin kita dalam doa. Ya, dengan berakhirnya acara istirahat, maka berakhir pula lah persekutuan ibadah kita malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kita, ketenangan kita bersama. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang tetap stay tune mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Selamat berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Ya mungkin bisa ambil gambar dulu deh, pelayan dulu, kemudian teman-teman nanti.